أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih madodong. Masih kurang casnya. Masih perlu dicas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penuh casnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Walhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang telah mengatur segala keadaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Inspirasi Islam. Inspirasi Islam. Bersama siapa Ki? Seperti bukan UAS ya, MUAS. Kalau UAS lentong itu, kalau ini MUAS. Kalau UAS tinggi, kalau MUAS datuluki. Juga Masya Allah yang kami muliakan bersama kepada seluruh pemirsa Inspirasi Islam di iNews TV Makassar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga yang kami muliakan kepada seluruh ibu-ibu Majelis Ta'lim Naqsabandiyah yang Masya Allah sangat indah dipandang mata dengan baju warna kuning. Bukan baju warna kuning, jilbabnya kuning, bajunya hitam. Ini pertanda bahwa keindahan itu sangat dicintai oleh Allah, sebagaimana kata Allah, innallaha yuhibbul jamal wa yuhibbul jamal. Sebagaimana dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai keindahan dan Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan mensucikan dirinya. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim yang dimuliakan oleh Allah, pada episode kali ini Masya Allah tema kita adalah mengenai tentang doa yang tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Semua apa yang kita rasakan, semua apa yang kita lakukan, kan biasanya kita berdoa toh. Mau ki masuk rumah pasti berdoa. Mau ki masuk toilet pasti berdoa. Mau ki masuk masjid pasti berdoa. Mau ki keluar masjid pasti berdoa. Yang penting jangan bilang doe. Berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah merupakan suatu permintaan antara hamba dengan Allah supaya diberikan keberkahan oleh Allah. Mau tahu kalau kelanjutannya doa apa saja yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya? Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam hanya di iNews TV Makassar. Salama kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari meningkatkan imunitas anak-anak kita melalui imunisasi untuk mencegah kejadian luar biasa. Alhamdulillah, Kota Makassar pada bulan Oktober telah melakukan imunisasi PCV atau imunisasi untuk mencegah radang paru atau penyakit pneumonia yang diberikan secara
injeksi melalui 3 dosis pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Dilakukan di 47 puskesmas. Ayo cegah penyakit pneumonia atau radang paru melalui imunisasi PCV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Inspirasi Islam, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada, serta ibu-ibu Majelis Ta'lim Naqsabandiyah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bahwa lanjutan daripada tema kita mengenai tentang al-ihwal doa. Kenapa seorang hamba sangat dianjurkan untuk selalu berdoa, bahkan setiap saat memohon kepada Allah. Mengapa demikian? Karena doa itu ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang-orang mukmin. Senjatanya bagi orang-orang Islam. Senjatanya bagi orang-orang mukmin. Coba bayangkan ibu, bayangkan ibu, ibu cantik. Kau pun ibu cantik terterena. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, baik, coba kita lihat di dalam sejarah mencatat. Bayangkan 1000 banding 300. Logikanya bu, mestinya yang menang adalah yang 1000 banding 300. Pada waktu itu peperangan terjadi Rasulullah. Bayangkan 300 pasukan kaum muslimin dan 1000 pasukan kaum orang kafir. Kenapa bisa menang muslim? Kenapa bisa menang Islam pada waktu itu? Padahal jumlahnya sedikit daripada yang banyak. Kenapa? Karena di sini yang berperan penting adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Senjatanya bagi orang-orang mukmin. Betul? Mestinya yang menang siapa? Yang 1000 atau 300? Kan 1000 mestinya, ya toh. Tetapi karena doanya mustajab, pusatkan doa kepada Allah, maka apa yang terjadi? Kaum muslimin menang pada waktu itu jumlah yang sedikit karena dibantu dengan doa kepada Allah. Makanya itu bilang ulama-ulama kita dulu bilang begini, pamegai pas selawatmu, pamegai doamu, perbanyak selawat dan perbanyak doa. Ustadz, saya kodong itu anakku bambala disuruh pergi gula pasir, lato-lato pergi na balik. Itu kata-kata itu lato-lato itu. Masya Allah. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kan begitu ya. Masya Allah. Coba bayangkan, Ustadz bambalaan itu anakku, gue suruh pergi beli gula pasir, itu yang pergi na beli. Koto. Kenapa itu begitu? Jawabannya adalah satu, ibu, jangan pernah berhenti doakan anak-anak tak. Kita tidak tahu di umur yang keberapa anak itu dikasih hidayah oleh Allah. Makanya jangan salah ibu, jangan salah. Biasa lihat orang tuh, wih bambalana. Ternyata di umur 24 tahun itu sadar ki. Bisa jadi Allah kasih hidayah lewat berkah doa seorang ibu-ibu semua ini. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186. Ibu ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Apa yang bilang Allah?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa artinya? Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan hambaku. Nah itu Bu, iya toh. Biasakan ada orang-orang bilang begini, Ustadz, kenapa saya ini setiap hari berdoa kepada Allah sepanjang waktu habis sholat, tapi kenapa doaku tidak diterima oleh Allah? Biasa kita dengar toh, ini seakan-akan Tuhan itu jauh dariku. Padahal Allah sudah menjawab. Ya Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu, aku di mana? Jawab ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat kepada hambaku. Apa lanjutan ayatnya Ibu? Wih, ngeri. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan terima permintaan hambaku. Siapa yang berdoa kepadaku, itu Allah pasti akan berikan. Yang jadi masalah ibu-ibu, sehat-sehat Jiki. Ini yang dibilang ada gambar tidak ada suara. Masya Allah, ibu-ibu cantik semua ya. Di antara sini pemirsa, yang paling ganteng siapa? Iya dong. Saya aja laki-laki. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ya baik. Coba kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa. Maka dengan demikian, bahwasanya jangan pernah lengah berdoa kepada Allah. Pusatkan terus doa kepada Allah. Iya. Karena kenapa? Kita tidak tahu di doa yang mana Allah kabulkan. Makanya itu terkadang ibu-ibu, ibu-ibu cantik. Terkadang begini. Kalau kita minta sama Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, terkadang itu mau tapi nggak jadi. Padahal bukan kita yang ngatur Ki. Mungkin bisa jadi. Toh rezeki atau dale atau uang yang kita minta hari ini sedikit nak kasih oleh Allah hari ini, tapi Allah nak berikan kesehatan yang lebih banyak. Biasa begitu Ibu toh? Biasa begitu. Ya Allah, kodong, mudah-mudahan laku kodong jualanku. 40.000 aja kodong ini hari, tapi sehat Ki. Ada orang laku sama jualannya, Masya Allah untungnya berkali-kali lipat, tapi sakit Ki, habis uangnya, nah pakai berobat. Apa artinya? Makanya ibu-ibu tabe, mohon maaf, berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah, tapi jangan memaksakan Tuhan untuk menerima doamu. Jangan paksakan Allah, dan jangan kita yang atur Allah. Kadang kita minta doa begitu sama Allah berkali-kali, karena jenuh kita menunggu mana itu yang ku minta, sampai-sampai dia bilang begini, ya Tuhan mana mi. Itu sama, hanya kita yang atur Allah. Tidak boleh begitu. Yang terpenting tugas tak adalah apa? Dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 60, apa Nabi bilang Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka berfirmanlah, qala rabbukum ud'uni, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaanmu. Coba itu Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin bisa jadi motor yang kita minta, tapi sepeda yang datang.
Mungkin bisa jadi motor NMAX yang kita minta ternyata yang datang motor Scoopy. Mana buktinya? Nak kena taba. Saya minta nak kena. Saya kan mau sekali kau pakai motor NMAX. Apakah tahu bukan begitu memang? Saya minta sama Allah. Ya Allah, setiap di sujud terakhir, ya Allah, ya Allah. Kau udah mau sekali kan motor NMAX. Di sujud terakhir, ya Allah, mau sekali kan motor NMAX. Tapi ternyata tidak sampai kakiku, yang datang motor Scoopy. Ya, ibu-ibu, maka dengan itu berdoalah kepada Allah. Biarlah Allah yang ngatur apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Keinginanmu belum tentu kebutuhan. Kebutuhanmu sudah pasti keinginanmu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam hanya di iNews TV Makassar. Mau tahu kelanjutannya mengenai tentang al-hiwal tentang doa, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Islam. Selama kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan Kota Makassar menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar, mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan. Mengingat saat ini musim pancaroba telah datang, di mana salah satu penyakit yang sering muncul adalah penyakit DBD. Mari kita sama-sama jaga lingkungan tak dengan melakukan 3N+. Lakukan jumantik juga di rumah-rumah, yaitu juru pemantau jentik. Fogging bukan jalan satu-satunya untuk mematahkan penyakit DBD, tetapi fogging adalah untuk bagaimana memutus mata rantai penularan bila terjadi adanya kasus wabah DBD. Peduli Ki, salam Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Inspirasi Islam bersama siapa? Alhamdulillah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, kita kembali lagi di tema kita mengenai tentang doa, bahwa doa itu suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, ibadur rahman. Mungkin di antara ibu-ibu majelis taklim Naksabandia ada mau bertanya, Tabe silahkan. Oh iya silahkan Tabe, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rugaya dari Majelis Taklim Naksabandia. Saya ingin bertanya Ustaz, bahwa bagaimana caranya kita meyakini bahwa Allah itu menerima doa kita. Demikian pertanyaan saya, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miarsi dari Majelis Taklim Naksabandia. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa dampak bagi orang yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Rugaya bertanya mengenai tentang bahwa bagaimana supaya kita ini meyakini dari
itu dulu yang perlu kita yakini Bunda. Karena kenapa? Tanpa keyakinan bagaimana bisa sampai? Tanpa keyakinan bagaimana sampai? Makanya itu tua-tua tadi orang tua dulu kurang bacanya dan penting keyakinannya. Ya toh? Berarti satu harus yakin. Yang kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha benar. Ini benar Mas Ustaz. Ya Sami' ya Sami' ya Sami' ya Sami'. Coba sama-sama. Ya Sami' ya Sami' ya Sami' ya Sami'. Ya Allah ya Maha. Ya. Satu, yakin harus kepada Allah bahwa Allah mendengarkan setiap doa kita. Yang kedua, untuk meyakini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bahwa apapun yang kita dengarkan ini kita yakini bahwa kewajiban antara hamba dengan Allah. Allah sendiri yang suruh kita, pasti Allah juga yang terima doa kita. Kan Allah suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Berdoalah kalian. Siapa yang suruh? Allah. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Satu, yakin kepada Allah dengan Maha Pendengarnya. Yang kedua, yakinlah kepada Allah. Allah yang memberikan pemerintah kita untuk berdoa, maka Allah juga pasti akan terima doa kita. Ya, itu. Kemudian selanjutnya dari pertanyaan Ibu Miarsi, Masya Allah, ya, apa dampaknya orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah? Wow, dampaknya itu sebenarnya salah satu dampaknya adalah al-qudusi wal magalasi. Makuntu-kuntu Ustaz, apa dampaknya? Dampaknya Allah sudah jawab. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sombong kepada Allah. Hanya orang-orang yang sombong kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, menganggap dirinya lah segala sesuatu yang dia dapatkan diperoleh dari usahanya sendiri. Allah bilang, yastakbirun, sombonglah mereka. Dan mereka tidak mau menyembah Tuhan. Dampaknya di mana? Allah akan mendapatkan jahannam dahi. Allah mendapatkan neraka jahannam. Nah itu satu. Yang kedua, dampak yang kedua, orang-orang yang tidak berdoa adalah apa? Itu akan terjadi kegelisahan dan meremehkan segala orang-orang yang ada di sekitarnya, sebagaimana Fir'aun. Ibu, Ibu, pernah didengar ada orang yang kasih nama Fir'aun? Tidak ada tuh kata ini. Itu Fir'aun. Menganggap diri semua apa yang diberikan orang kaya penguasa pada waktu itu, dia tuh tidak mau minta sama Allah, merasa dirinya semua apa yang dia dapatkan diperoleh dari tangannya sendiri. Padahal semua manusia tidak akan bisa bergerak tanpa diizin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang menjadi pertemuan yang penuh berkah ini, bahwa kesimpulannya adalah satu, manusia sebagai hamba Allah janganlah pernah berhenti untuk selalu memohon kepada Allah. Di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan ya Allah. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa jangan pernah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini belum diberikan pada waktu. Hari ini minggu depan mungkin belum diberikan. Tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan berdasarkan pada keinginan kita. Mungkin bisa jadi kita minta kekayaan,
kasih oleh Allah Subhanahu justru jauh lebih baik. Mengapa demikian? Karena Allah yang lebih tahu apa sesungguhnya yang terbaik untuk kita. Makanya ibu berdoalah saja kepada Allah, minta yang terbaik. Contoh, ada anak belum ada jodohnya, doakan sama Allah, ya Allah berikanlah anakku jodoh yang terbaik. Tidak usah sebut kiri kanan, belakang depan. Ya Allah, yang kaya, yang tinggi, yang cantik, yang putih, jangan minta saja yang terbaik. Allah yang mengetahui segala yang terbaik. Amin amin ya